warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi dalam semoga kondisi yang sehat walafiat semua. Semoga yang sakit baru diberi cobaan segera diangkat penyakitnya, diberi keikhlasan supaya menjadi amal ibadah kita bersama. Dan jangan lupa yang sehat selalu diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur, dan semoga dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melupakan kewajiban kita kepadanya untuk selalu beribadah. Baik, pada pagi hari ini alhamdulillah nanti saya akan membagikan beberapa tips untuk kita cara bertanam porang di dalam polybag. Nanti untuk beberapa alat akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jadi nanti kalau dari teman-teman ada yang mungkin dari ilmu saya terlewat, itu nanti bisa menambahkan di kolom bawah. Dari awal motivasi kita adalah sama-sama belajar, saling memberikan masukan demi kemajuan bersama. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk peralatannya kita menyediakan yang pertama pasti polybag, karena nanti kita tanamnya di polybag. Terus ada bibit yang kemarin sisa kita beli. Setelah itu ada seperti yang dari awal, kalau rekan-rekan memperhatikan, saya selalu memakai pupuk organik. Ini pupuk kandang yang sudah didiamkan dulu ya. Kalau semisal didiamkan dulu itu kan dia zat-zatnya yang berbahaya bagi tanaman, panas, itu dia sudah terurai dengan tanah. Terus juga kita pakai skop kecil aja, terus pakai angkong untuk angkutnya. Ini kita ada hewan kayak gini rekan-rekan, jadi semoga subur ya. Ini kita dari yang padat kita buat seperti pasir dulu biar nanti tidak gembel gitu di tanahnya. Baik rekan-rekan, kita mulai menyiapkan untuk media. Seperti yang rekan-rekan simak dari awal, saya memakai medianya ini, pupuknya berupa pupuk alami dari pupuk kandang. Nanti bisa dari kohe, kotoran hewan, tapi diupayakan jangan memakai yang dari kotoran hewan ayam, karena biasanya kotoran hewan ayam itu panas. Jadi kita dari hewan yang makan rumput. Oke. Untuk pencampuran tanah, kita memanfaatkan sumber daya yang ada rekan-rekan. Ini kebetulan kita ada tanah galian sisa dari perhutani, kita bisa memanfaatkan. Yang penting kita tidak merusak hutan, jadi tanaman-tanaman kita yang dari perhutani tidak kita rusak. Kita melanjutkan ini. Sama seperti tadi rekan-rekan, kita menghindari untuk media itu terlalu gembel kayak gini. Jadi kita seperti pasir, kita pecah-pecahkan jadi kayak gini. Nanti kita campurnya, kita mixnya di atas ya. Sip. Oke, sip. Baik, sekarang kita mix supaya yang tadi kotoran hewan sama tanah kita campur. Biasanya saya memakai campuran 2-1, jadi 2 untuk tanah, 1 untuk kotoran hewan, tapi menyesuaikan kontur tanah juga. Kalau
semisal tanah dirasa kurang gembur, bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dari rekan-rekan. Kita lipat dulu supaya lebih mudah nanti dalam memasukkan medianya. Jadi ini langsung saya isi 2/3 ya rekan-rekan, karena kan untuk pupuknya, kotoran hewannya sudah langsung kita campur di awal. Nah, jadi pengerjaannya lebih ringkas, tapi memang agak beratnya dalam pengerjaannya. Jadi tidak 2 kali atau 3 kali kerja seperti yang di awal saya penanaman di media pakai polybag. Nah, ini langsung kita jadi satu. Ini kita sisihkan dulu ya. Dan selanjutnya selamat mencoba teman-teman. Oke, ini sisa bibit yang kemarin. Jadi seperti yang di awal saya menyebutkan, kita tinggal melubangi, tinggal kita masukkan aja. Jangan lupa untuk tunasnya tetap di atas biar nanti lebih cepat kalau misal tunasnya muncul ke atas permukaan tanah. Udah, tinggal kita tutupi aja seperti ini. Usahakan untuk tunasnya, bagi yang tunas sudah kelihatan seperti ini, tunasnya tetap kelihatan walaupun hanya beberapa sentimeter, tapi intinya jangan sampai tertutup secara penuh. Jadi kalau misal sudah tunas itu harus kelihatan sedikit. Fungsinya apa? Biar supaya tidak busuk di dalam tanah. Kalau misal teman-teman menanamnya dari biji yang belum ada tunas, misalnya seperti ini justru harus ditutup secara penuh di dalam tanah. Karena takutnya kenapa? Untuk daun yang belum sempurna seperti ini kan belum kelihatan, itu nanti dia akan kepanasan kalau misal langsung di atas tanah. Oke, sip. Jadi rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan di awal-awal ketika saya membuat tutorial ini, jadi salah satu menurut saya keuntungan kalau misal kita menanam di dalam polybag itu, kalau semisal musim kemarau terlalu panjang, itu kemarin kan kita sempat ada musim kemarau yang panjang ya, jadi beberapa tanaman memang tidak bisa bertahan. Nah, takut saya kalau misal porang yang kita tanam tidak bisa bertahan, itu kalau misal kita taruh di dalam polybag ini bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan kita, ataupun akan kita siram itu sesuai dengan media yang hanya di sekitar polybag tersebut. Jadi untuk melindungi sebenarnya ke depannya kalau misal terjadi kemarau, jadi dari porang tersebut tidak akan kehilangan sumber daya air. Dan juga yang poin selanjutnya, selain untuk menjaga supaya yang kita tanam porang itu tidak terlalu kering, adalah yang kedua dalam proses pemupukan. Jadi kalau misal dalam proses pemupukan itu kita malah lebih mudah dalam pengontrolannya, baik nanti rekan-rekan memakai media pupuk yang berupa zat kimia ataupun dari kotoran hewan seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi sekali lagi, untuk takaran itu akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan lebih akan mengena kalau semisal kita hanya cukup di sekitaran area polybag tersebut. Sip. Jadi begitu rekan-rekan, selamat mencoba. Sekali lagi saya hanya berbagi ilmu. Nanti kalau dari rekan-rekan ada yang menambahkan, kita saling berbagi ilmu, saling membangun channel kita demi kemajuan bersama untuk petani porang. Sekali lagi, kalau misal ada masukan, ada kritik, saran, silahkan masukkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.